Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Nah, untuk pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan tahapan budidaya ternak kesayangan. Untuk pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan apa itu macam-macam jenis budidaya ternak kesayangan dan adapun sarana budidaya ternak kesayangan. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan tahapan budidaya ternak kesayangan. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan sedikit kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Ya, untuk kompetensi dasarnya ada memahami tahapan budidaya ternak kesayangan seperti kelinci, hamster, burung, ayam hias, reptil, kucing, dan lain sebagainya. Dan untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, itu kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Sekarang kita memasuki materi. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan diantaranya meliputi ada 4 di sini. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Yang kedua, ada pemilihan bibit. Yang ketiga, ada pola pemberian pakan. Dan yang keempat, pencegahan hama penyakit. Selanjutnya, yang pertama, ada pemilihan kandang. Nah, pemilihan kandang di sini yang pertama, kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Yang kedua, kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya yang minimal seminggu sekali. Jadi ketika kalian memelihara hewan ternak kesayangan, paling tidak minimal membersihkan kandangnya itu seminggu sekali. Yang ketiga, tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Ketika misalnya tempat pakan atau minumnya kira-kira sudah kotor, sebaiknya cepat dibersihkan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pemilihan bibit. Pemilihan bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Yang kedua yaitu ada pemilihan bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Jadi ketika kalian ingin memilih bibit untuk diternak, baik-baiklah untuk melakukan seleksi atau pemilihan mana kira-kira yang dikira bibit yang terbaik. Yang ketiga, ada calon bibit yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Yang ketiga, ada pemberian makan. Yang pertama, pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Jadi masing-masing hewan pasti memiliki jumlah kebutuhan, waktu, atau cara pemberian pakan yang berbeda-beda. Tergantung pemiliknya akan memanage berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan setiap harinya. Mungkin 2 kali sehari atau 3 kali sehari dan lain sebagainya. Yang kedua, pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Jadi enggak keseluruhan tumbuhan hijau, jadi dicampuri dengan konsentrat. Yang ketiga, untuk jenis pakan hijauan pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Itu untuk pakan hijauan. Harus dalam keadaan layu tapi tidak busuk, di tengah-tengah. Yang keempat, proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk
menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Jadi ketika proses pelayuan itu adanya proses pelayuan itu untuk mempertinggi serat kasarnya dan juga untuk menghilangkan getah dan racun pada tumbuhannya. Yang kelima, pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Itu konsentrat. Bisa bentuknya pur atau bekatul dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pencegahan hama dan penyakit. Jadi ketika kalian memiliki hewan ternak kesayangan harus terhindar dari hama atau penyakit. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencegahannya. Yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit yang menular. Yang kedua, ada kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Jadi sering-sering untuk membersihkan kandang supaya tidak terkena hama atau penyakit. Yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Nah, ketika misalnya hewan ternak kesayangan kalian ada tanda-tanda yang mungkin tidak seperti biasanya, cepat-cepat untuk segera diobati atau menghubungi dokter hewan. Yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Nah, ini juga sangat penting sekali, menjaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Yang kelima, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyucian hama kandang dan lingkungan sekitarnya. Jadi untuk penyemprotan kandang itu sangat penting dilakukan agar terhindar dari hama dan penyakit. Yang terakhir, lakukan vaksinisasi secara teratur. Nah, ini vaksinasi juga sangat perlu dilakukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung hewan yang diternak oleh kalian. Selanjutnya, di sini ada manfaat memelihara ternak kesayangan. Yang pertama, mengurangi stres dan rasa jenuh. Jadi ketika kalian memelihara ternak kesayangan, pasti ternak kesayangan itu ketika mungkin melakukan hal-hal lucu pasti akan mengurangi stres dan rasa jenuh kalian. Yang kedua, ada melatih untuk lebih bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab tentang apa? Tentang memberi makannya, tanggung jawab lebih bertanggung jawab tentang pembersihan kandangnya atau lain sebagainya. Yang ketiga, dapat menambah pendapatan. Nah, ini ketika kalian memelihara ternak kesayangan dapat menambah pendapatan. Yang keempat, memberi pengaruh yang positif untuk kesehatan. Jadi ketika kalian memelihara ternak kesayangan pasti akan menimbulkan menimbulkan pengaruh yang positif untuk kesehatan. Mungkin akan lebih senang, lebih gembira dengan ternak kesayangannya. Yang kelima, mempererat hubungan kita dengan keluarga. Yang keenam, menjadikan pribadi yang lebih baik karena dengan adanya sikap tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyalurkan hobi dan menambah sosialisasi di masyarakat. Ya, sekiranya itu materi untuk pertemuan pagi hari ini. Apabila ada kurang atau lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tengah lelah sumbangsi baktiku, maju terus.